Sekarang kita akan membahas tentang fasik dalam tauhidnya salaf atau ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana mereka menilai tentang fasik. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ya Fattah ya Alim ibtah lana futuhal arifin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga di pagi subuh ini kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan akan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta dicatat sebagai amal yang soleh di sisinya. Sallallahu alaihi wasallam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan melanjutkan tentang pandangan ahli sunnah wal jamaah tentang tauhid. Solifus saleh di antaranya kemarin sudah kita sampaikan tentang syirik terbagi dua, syirik akbar, syirik ashar. Kemudian kita sudah belajar tentang nifak itu terbagi dua, ada nifak akbar, ada ashar. Sekarang kita akan membahas tentang fasik dalam tauhidnya salaf atau ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana mereka menilai tentang fasik. Bagi mereka fasik itu terbagi dua juga. Sekarang kita jelaskan fasik itu apa. Nah, sering kita dengar orang nyebut kata fasik. Fasiknya kawan. Kalau bahasa dusun bukan fasik, fasik. Nah, kalau bahasa Indonesianya fasik, fasikun. Fasik ini apa? Fasik itu adalah orang-orang yang, kalau Imam Ghazali ada dua pendapat. Ada fasik kafir. Kalau menurut Imam Ghazali ada fasik kafir, ada fasik fajir. Itu menurut Imam Ghazali. Tapi kita jelaskan dulu makna fasik. Fasik ini orang yang keluar dari ketaatan. Orang keluar dari ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul. Orang keluar dari ketaatan baik kepada Allah maupun kepada Rasul. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya, orang itu Islam tapi banyak gawe dak keruan. Itu fasik namanya. Dia beragama Islam tapi masih berjudi, fasik. Orang Islam tapi na'udzubillah masih berzina, fasik. Orang Islam tapi suka minum minuman keras, fasik. Nah, kalau menurut Imam Ghazali fasik ini ada namanya fasik kafir. Fasik kafir itu yang mana? Yang memang betul-betul mereka tidak beriman kepada Allah. Ini fasik kafir. Tak beriman kepada Allah, tak yakin Nabi Muhammad itu Rasul. Ini namanya fasik. Nah, kalau dia sekedar ini, kata si Imam Ghazali, dia tu percaya dengan Allah, percaya dengan Nabi Muhammad. Tapi dia tu melanggar aturan-aturan agama, itu fasik. Nah, fasik yang disebut oleh Imam Ghazali itu fasik kafir itu fafasaqo an amri rabbih. Mereka itu fasik melanggar aturan, keluar dari ajaran Rabbih, Tuhan mereka. Mereka tidak percaya dengan agama Islam, mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad,
tidak meyakini Al-Quran ini fasik kafir. Nah, jadi mereka tuh kategorinya fasik juga, cuman fasik kafir. Jadi dalam surat Al-Hasyr kalau kita mendengarnya sering kita baca wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Nah, maksudnya begini, jangan kamu tuh lupa kepada Allah. Nah, lupa kepada Allah itu fasik. Jangan kamu lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah itu banyak. Kita dapat rezeki tidak bersyukur. Selalu merasa kurang terus. Padahal banyak nikmat Tuhan. Tapi kurang terus. Memang manusia itu memang begitu. Walaupun dia dapat lembak emas satu, dia pasti minta satu lagi. Itulah orang Islam. Tidak pernah bersyukur. Padahal sebenarnya kalau dia mau melihat ke bawah, asfala minkum, dia tuh banyak nih nikmat. Kalau nak nyok ke atas, kitanya memang tak katik nikmat. Terasa kita tuh, ya Allah, jauh nih anakku nih dari nikmatmu, ya Allah. Kita tinggal di Nikan, berjalan ke komplek rumah orang besar 10 kali besar aja rumah kita. Mana nak bersyukur? Rumah kita dibandingkan pagar wong yang di besar-besar tu mahal lah pagar dia daripada rumah kita ni di Nikan. Cobalah nak nyoba ni. Kapan ditanya tiangnya berapa lah harga tiang sekitar 20 juta pak. Tiangnya baik. Ujuku merehab rumah Nikan paling 20 juta merehabnya baik. Baru tiang siko cuma tiangnya 10. Artinya di tiang baik kita lah kalah. Tapi kalau kita nak lihat ke bawah banyak orang yang tidak punya rumah. Alhamdulillah kita punya rumah. Itulah namanya bersyukur. Nah kita ni lalai dengan Tuhan. Kalau sesuatu telah hilang dari kita, baru terasa bahwa itu nikmat. Kalau dia masih ada dengan kita merasa itu bukan nikmat. Nah inilah manusia. Kalau kata lagu Roma Irama itu, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sangat berharga. Nah, mendak kati baru terasa bahwa itu nikmat. Mana masih ada tak? Jadi oleh karena itu jangan lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullah, lupa dengan Allah. Kalau dalam pelajaran kita kemarin itu ingatlah kepada Allah di mana saja berada dalam keadaan apapun. Ajabal amril mu'minin, muslimin, mu'minin. Ajaib ni kata Rasul, orang-orang Islam ini semuanya baik. Perkara kita tu semuanya baik. Kita dapat nikmat bersyukur baik, alhamdulillah ya Allah, dapat dikit hari ini alhamdulillah. Masih pacak bernapas, alhamdulillah ya Allah. Ya Allah dapat nikmat, tahu-tahu hilang nikmatnya. Ya Allah mungkin barangkali tidak terbaik untuk aku ya Allah. Sabar dia nerimanya. Nah, lapang. Ketika dia mendapat kesusahan, dapat penderitaan dia sabar. Ketika dia dapat nikmat dia bersyukur. Nah, inilah kebaikan bagi kita. Sebab kalau kita ketika dapat nikmat tidak bersyukur, kita dapat musibah kita tidak sabar, kita disuruh Tuhan keluar dari kolong langit Tuhan ini. Itu dalam hadis qudsi. Man lam yashkur ala ni'mai wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahtis sama'i wal yatlub rabban siwaya. Kalau kamu memang tidak mau bersyukur dengan nikmat yang aku berikan dan tidak mau sabar dengan musibah yang aku timpakan kepadamu, maka keluarlah dari kolong langitku ini. Suruh Tuhan keluar. Wal yatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Maksudnya jangan bertuhan dengan Allah, cari Tuhan lain. Artinya mau tidak mau sebagai seorang Islam yang beriman, dua hal yang harus kita lakukan. Sabar ketika mendapat musibah, bersyukur ketika mendapat nikmat. Itulah orang yang ingat kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullah.
Fa'ansahum anfusahum. Ketika kamu melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dirimu. Kamu tidak tahu kamu itu siapa. Nah, kapan kita tidak sadar diri kita ini siapa, maka kita itulah yang disebut orang-orang fasik. Aku ini agama apa dia? Bingung dia. Dikata ke Islam tidak pernah ke masjid, tidak pernah semayang. Aku ini lah tua pergi budak. Bingung dia tidak tahu diri dia. Dikata ke tua, aku ini tidak pernah tidak tua, tidak nuwa. Dikata ke budak, orang tidak nerima lagi. Nah bingung dia. Fa'ansahum, maka Allah akan melupakan dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa salat itu wajib, puasa itu wajib, tidak sadar dia. Fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang fasik. Orang-orang dikeluarkan Allah dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa na'udzubillah. Jangan fasik. Kita harus selalu ingat Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan sampai kita melupakan Allah. Maka Allah akan melupakan siapa diri kita sendiri. Nah, ketika itu kita termasuk orang-orang fasik. Nah, jadi di antaranya itu ada. Itu di antaranya yang dikonsep dengan fasik. Nah, menurut Imam Ghazali, fasik itu terbagi 3 hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, merusak janji kepada Tuhan mereka. Merusak janji. Apa janji kita kepada Tuhan? Alastu birabbikum qalu syahidina. Kamu tahu siapa aku? Tahu. Engkau Tuhan kami, kami hambamu. Nah, ketika kita sudah berjanji bahwa kita ini hamba Allah, apapun perintah Allah, sami'na wa ata'na. Suruh sembahyang, sembahyang. Suruh puasa, puasa. Orang yang fasik itu bisa 2 kemungkinan. Ada yang karena dia ngomong ataupun perbuatannya. Ngomong mah ini. Kapan kupikir-pikir sambil bercerita. Apalah arti sholatnya tidak kita ini. Cobalah. Kalau kamu nak mikir, pikir. Nah, itu fasik itu, hati-hati. Lita tunggit nepuit. Tiap hari apa lagu nonya. Nah, itu fasik, hati-hati. Maka bagaimana caranya orang semacam itu segeralah bertobat kepada Allah. Ucapkan astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang aku cerita yang zaman dulu waktu aku masih di Bengen Teluk tuh. Yang aku ceritakan, sering ku ceritakan bahwa untuk apa semayang, ngemuk badan tidak, mesak badan tidak, ngayo tidak. Ujungnya ke arahnya situ, kapan ke arah situ fasik. Orang Islam itu harus taat kepada Allah, jangan ngingkar janji. Alastu birabbikum qalu syahidana. Kamu tahu dengan aku, ya, engkau Tuhan kami, kami hambamu. Nah, kapan ada yang namanya perintah, aqimis shalah, dirikan salat. Itu fi'il amar. Kalau diterjemahkan panjang. Aqimis shalat, dirikan salat. Wa ata'uz zakat, dan keluarkan zakat, itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba, diwajibkan kepada kamu berpuasa, itu wajib. Jadi setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita laksanakan. Itu pertanda bahwa kita itu hamba Allah. Kita meyakini orang-orang yang mengukir janji itulah orang fasik. Kalau itu kita amati setiap harinya banyak orang fasik, banyak. Tapi mereka kata Imam Ghazali tidak masuk dalam fasik kafir, tapi fasik fajir. Tidak masuk ke dalam fasik kafir, tapi fasik fajir. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang fasik juga orang yang memutuskan sesuatu yang diperintahkan Allah disambung. Orang yang memutuskan sesuatu yang bagi Allah diperintah disambung, seperti memutuskan silaturahmi. Nah, itu orang fasik itu. Memutuskan silaturahmi itu tidak pernah berkomunikasi, berkunjung dengan kerabat, karib kerabat dan saudara. Nah, itu namanya itu fasik. Kalau sekarang ini jarak
tidak menghalangi kita untuk bersilaturahmi. Kita dengan keluarga kita yang ada di Amerika, setiap hari kita ketemu. Bagaimana caranya? Dengan berkomunikasi melalui telepon atau video call. Tiap hari itu komunikasi. Tidak harus kita ke Amerika, karena Amerika kan jauh, duitnya banyak. Apalagi kita tinggal di sini, saudara kita tinggal di Bandung jauh. Kita cukup video call. Assalamualaikum, salam. Kabar kamu sehat galo? Itu kak, kamu sehat juga? Alhamdulillah sehat. Mana itu sianu lihat option. Itu juga menyambung silaturahmi. Nah, orang yang memutuskan silaturahmi tidak mau berkomunikasi, kalau sempat dekat rumahnya dikunjungi, orang semacam itu kategorinya fasik. Karena Allah menyuruh menyambung, dia mutus. Di antaranya memutuskan silaturahmi antara bertetangga, para rumah tapi tidak saling tegur, memutuskan silaturahmi. Itu juga fasik namanya. Bagaimana agar tidak menjadi fasik? Bertaubat dan saling memaafkanlah. Itu baru benar. Jadi ini fasik. Jadi satu, orang yang mengingkar janji dengan Allah. Kedua, orang ingkar janji dengan Allah tuh banyak orang yang disuruh sembahyang tidak sembahyang. Disuruh jangan minum minuman keras, dia minum. Disuruh jangan berzina, dia berzina. Setiap maksiat atau dosa yang dilakukannya, sudah dijanji dengan Allah dilakukannya, maka itu kategorinya fasik. Fasik ini fasik fajir. Kalau fasik kafir, itulah orang-orang fasik yang tidak percaya sama sekali dengan Allah dan Rasulnya. Tapi orang-orang Islam yang masih percaya, tapi dia tidak banyak bermaksiat, dia tetap kategorinya adalah fasik fajir. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang suka berbuat jahat, berbuat kerusakan di atas muka bumi. Nah, ini kalau sekarang banyaknya buat jahat, merusak apa namanya itu ketentraman hidup orang, banyak itu fasik. Terancam kita secara fisik dan secara psikis, tertekan sekali kita. Tapi sekarang itulah penakut galau pecahnya wong. Sekarang tuh tertekan dari psikis semuanya. Nah itu juga apa yang dilakukan mereka itu adalah fasik. Karena dia membuat kerusakan dan juga membuat keonaran, itu fasik. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang fasik itu. Kalau kita baca dalam surat Al-Hujarat ayat 49, nah perhatikanlah orang-orang fasik itu diantaranya galak bercerita bikin keonaran, itu fasik itu. Kalau kita nak bacanya, dengarkan ayatnya. Pada surat ke-49 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, inilah orang-orang fasik. Jadi in ja'akum ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in. Kalau ada orang-orang fasik yang datang kepada kamu membuat onar, memberitakan hal-hal yang tidak cocok menurut kamu, harus ditelaah lagi, harus diklarifikasi. Jangan langsung percaya. Karena orang fasik biasanya ingin merusak suasana. Yang damai jadi ribut, yang adem jadi tidak keruan. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jika datang seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan sesuatu kaum karena kebodohan kecerobohanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan-perbuatanmu itu. Hati-hati. Jadi inja'akum fasikun, misalnya ada yang datang memfitnah kita, ada yang datang memprovokasi kita, ada yang datang membuat kita resah. Misalnya, hoi, tadi itu
Kalau nian bikin rumah tangga wong jadi ribut. Tadi itu aku terjenguk, mohon maaf nian ya, aku bukan ngompori kau. Aku tadi terjenguk laki kau bermotor. Ada betino di boncengnya. Nah mulai yang betino ni bini kita ni. Dak bertanya lagi, kita sampai ke rumah langsung berdepis lah itu berbunyi. Lain dak pacak mengklarifikasi. Nah kalau ada informasi semacam itu, aku rasa galak juga rumah tangga bapak ibu, diantaranya ada juga yang model itu. Apalagi istrinya pencemburu. Begitu datang informasi ke istri kita langsung marah-marah terus tidak tahu ujung pangkalnya. Nah inilah akhirnya kita nyesal dewe. Atau kita yang lanang dapat informasi, oh ya aku jenguk bini kau tadi bercerita dengan lanang. Akrabnya kakak kekek. Tidak tahu ke lanang itu siapa. Turun dari motor, akrabnya dia. Nah, kita mulailah curiga dengan istri kita. Nah, in ja'akum binabain fasikun binabain. Nah inilah orang datang orang fasik yang memberitakan sesuatu yang tidak benar, tapi kita langsung mentelan mentah-mentah tanpa meneliti dulu. Coba kalau kepakai kepala dingin. Begitu sampai ketemu istrinya, dek, siapa dek ada budak itu? Apa yang ada namanya itu? Katanya ada lanang tadi ke sini ke cerita-cerita. Lah itu kawan ayah yang ngajar di situ tuh, yang menyampaikan undangan dia bercerita di rumah macam-macam. Oh itu astagfirullah, tidak bertemu. Lama yang tadi nunggu nih, tidak bertemu. Katanya pokoknya jangan tidak datang untuk undang. Oh sianu, alhamdulillah diundangnya. Alhamdulillah aku tidak bertemu. Nah coba langsung marah-marah. Setelah kita teliti, kita klarifikasi, kita baik-baik dengan istri kita, ternyata itu yang terjadi. Nah inilah yang kata Al-Quran. Jadi kalau ada masalah-masalah yang timbul kepada kita, jangan emosi dulu. Teliti dulu. Klarifikasi dulu. Baru setelah itu kita tahu masalah yang sesungguhnya. Kalau kita sembarangan menerima informasi dari orang-orang fasik yang akan menghancurkan kita, baik dari sudut apapun, baik agama, baik suasana tempat kita tinggal, maupun kehidupan rumah tangga kita, kata Allah, fatabayyanu, maka minta klarifikasi, teliti dulu, agar kita jangan menyesal. Apalagi sekarang tuh hoak banyak nian. Kalau kita buka-buka di HP kita, berita segala macam, kadang lah pening mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesungguhnya, mana yang tidak, segala macam. Kemudian dibuat-buat lagi oleh orang-orang. Jadi bingung kita mana yang sesungguhnya yang benar. Namun demikian kita harus tetap waspada dan bijak dalam menerima informasi. Makanya dalam Al-Quran fatabayyanu, maka teliti dulu. Teliti, dikaji apa benar hal ini terjadi. Nah, jadi itu orang fasik. Jadi orang fasik itu suka membuat onar. Suka membuat onar, membuat keadaan menjadi bertambah runyam. Nah, kalau kita ketemu yang semacam itu fatabayyanu, maka harus ada klarifikasi agar kita tidak jatuh kepada kefasikan, pada penyesalan dari informasi orang-orang fasik. Kemudian orang-orang fasik itu diantaranya cirinya itu orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan. Kalau kita kaji mendustakan secara Al-Quran banyak sekali. Dusta dalam artian dia tahu sembahyang itu wajib, dia tidak sembahyang, itu dusta. Dia tahu bahwa bersedekah itu adalah sunat muakkad, tapi dia tidak mau bersedekah. Dia tahu bahwa mencerca, mengupat itu dosa besar, dia masih melakukan itu. Dia tahu hukum bertetangga itu bagaikan keluarga sendiri, tapi dia tidak baik dengan tetangga. Itu semuanya mendustakan ayat Allah. Nah, ini termasuk dalam kategori fasik. Kemudian dalam ahli sunnah wal jamaah atau salaf, orang yang meyakini tentang fasik ini, fasik terbagi dua. Ada fasik ashor, ada fasik akbar. Jadi fasiknya ada dua juga. Ada fasiknya besar, ada yang kecil. Kalau yang kecil, orang-orang yang masih berbuat maksiat atau dosa, tapi masih punya iman. Nah itu fasik kecil. Banyak itu. Kita kadang-kadang jatuh kepada fasik.
Nauzubillah summa nauzubillah. Itu fasik kecil. Dia beriman, dia Islamnya masih ada, kemudian dia beriman, tapi dia masih melakukan dosa. Itu fasik juga namanya. Kemudian kalau fasik besar, orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Karena perbuatan atau perkataan, baik dia ngomong maupun dia perilakunya maupun dia ngomong. Kalau perilaku, dia nyembah selain Allah. Nyembah patung, nyembah berhala, nyembah matahari. Nah, itu juga fasik. Sementara kalau dalam perbuatan, dalam perkataan dia ngomong, gawe percaya dengan Tuhan. Kita lah capek-capek nyembah dia tidak perlu peduli dengan kita. Telah berdoa tidak benar dikabulkan. Itu apa percaya dengan Tuhan lagi. Nah, itu juga kategorinya fasik akbar. Bagaimana fasik akbar itu? Dia harus mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam pendapat ahli sunnah wal jamaah, orang-orang fasik itu sampai dia wafat dia tidak terima tobatnya kalau dia tidak bertobat. Harus bertobat. Bertobat kepada Allah, mengucapkan astagfirullahaladzim, kemudian mengucapkan syahadat kembali, maka insya Allah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, yang kita pahami ini tauhid. Saya tidak bisa mengembangkannya terlalu jauh dari makna fasik. Nanti menyimpang. Ini bukan ilmu fikih ataupun ceramah umum. Karena yang kita bahas ini adalah tauhid. Tauhid kalau salah-salah menyimpang. Di fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Setiap dia keluar dari ketaatan kepada Allah itu kategorinya fasik. Ada fasik yang kafir, kata Imam Ghazali, adalah mereka yang tidak beriman sama sekali, itu fasik kafir. Kemudian fasik fajir seperti orang-orang Islam yang beriman tapi masih melakukan kesalahan. Nah, orang-orang fasik fajir ini insya Allah taubatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang fasik akbar itu, kalau dia tidak kembali kepada Islam, mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita akan terlepas dari sifat fasik ini, karena ini sangat berbahaya. Dan fasik ini dalam pendapatnya ahli sunnah wal jamaah atau salaf. Dalam pendapat orang lain belum tentu. Orang yang melakukan pelanggaran sekalipun, misalnya sekali dia tidak sholat, bisa saja kategorinya kafir. Dalam pendapat misalnya Murji'ah, kemudian Qadariyah. Kita ini hanya membahas dari sudut pandangan kita ini. Saya tidak membahas ini dari pandangan yang lain, terlalu ngembang. Misalnya dari pendapat Jabariyah, Qadariyah, tidak. Tapi yang saya bahas ini fasik dari pemahaman salaf atau ahli sunnah wal jamaah. Ini saja, semoga bermanfaat, semoga jadi referensi untuk mengembangkan ilmu, untuk belajar, untuk autodidak belajar di rumah, kalau mau buka-buka buku tauhid. Mudah-mudahan ini akan menambah kekuatan iman kita, amin. Akan memantapkan ibadah kita, mudah-mudahan kita tidak terjerumus ke dalam kefasikan, dan mudah-mudahan kita selalu dijauhi oleh Allah dari kefasikan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semuanya diberi Allah kesehatan totalitas jasmani dan rohani. Anak-anak kita juga diberi Allah kesehatan totalitas jasmani dan rohani. Dilindungi oleh Allah di mana saja mereka berada. Diberikan kehidupan yang bahagia kita juga dan anak-anak kita. Kemudian kita selalu dalam bimbingan Allah di jalan yang lurus dan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu beriman kepada Allah, selalu diberikan rezeki halal dan thayyiban wasi'an katsiratan. Kemudian rezeki yang kita dapatkan itu barokah. Allah memberikan rezeki juga kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semuanya pada saatnya kalaupun dipanggil oleh Allah sesuai dengan janji kita dalam keadaan husnul khotimah, amin. Dijauhkan dari azab kubur dan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Ala hadziniya bi karumatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lana ya Allah dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina dzamban illa ghafarta
wala aiban illa satarta, wala hamman illa farajta, wala dainan illa qadaita, wala maridan illa safaita, wala safaran illa wasalta, wala hajatan min hawaiji dunya wa anta radin illa qadaita ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.